Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Assalamualaikum anak-anak. Kalau itu bilang selamat siang, kan jawabnya luar biasa ya. Selamat siang. Luar biasa. Selamat siang. Luar biasa. Selamat siang. Luar biasa. Baiklah. Sebelum kita memulai kita dulu ya. Wilayati, Atika Zahra, Putriani, Asmi Dalam Putih, Dina Sairat, Misyarani, Rahmadani, Safawiyah, Nadi Murni, Nini Rafita, Nadi Dayanti, Sri Wahyuni. Adik semua, sebelum kita memulai pelajaran, ibu pimpin doa ya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, di sini kita belajar tentang mengenal ragam komunikasi data. Jika kamu tidak mengejar apa yang kamu inginkan, maka kamu tidak akan mendapatkannya. Jika kamu tidak bertanya, maka jawabannya adalah tidak. Jika kamu tidak melangkah maju, kamu akan tetap berada di tempat yang sama. Kompetensi data menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan, menyajikan hasil analisis proses komunikasi jaringan. Tujuan pembelajaran ada 3, yaitu 1. Peserta didik mampu atau dapat mengelompokkan berbagai jenis ragam aplikasi komunikasi data dalam layanan jaringan dengan benar melalui pengamatan. Yang kedua, ada peserta didik mampu atau dapat menganalisis karakteristik aplikasi komunikasi data dalam layanan jaringan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis peran aplikasi komunikasi data dalam perkembangan komunikasi data dalam layanan jaringan. Outline kita ada yang pertama ada mengenal komunikasi data, yang kedua karakteristik komunikasi data, yang ketiga transmisi data. Sebelum kita melanjutkan, siapa yang tahu komunikasi itu apa? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Ibu yang pertanyaannya, komunikasi data itu apa? Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi kabel, baik kabel maupun nirkabel. Bagus. Baiklah, mengenal komunikasi data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih yang tersambung melalui jaringan, baik itu jaringan lokal maupun jaringan internet. Contohnya, perangkat komunikasi data yang biasanya kita gunakan adalah komputer, laptop, HP, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, Ibu juga mempunyai pertanyaan. Mengapa diperlukan suatu teknik komunikasi data antar komputer satu dengan komputer atau terminal lain? Siapa yang tahu? Baik. Teknik komunikasi data diperlukan agar terjadi pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi secara fleksibel dan aman. Hal ini juga bertujuan supaya informasi yang dikirimkan oleh pengirim atau transmitter lebih cepat sampai ke penerima. Terima kasih. Yang kedua ada kita membahas tentang karakteristik komunikasi data. Adapun karakteristik dasar komunikasi data diantaranya sebagai di bawah ini, yaitu ada 3. Yang pertama ada pengiriman, yang kedua ada akurasi, yang ketiga ada tepat waktu. Yang dimana pengiriman itu adalah sistem harus mengirimkan data ke alamat tujuannya, dan akurasi itu sistem harus mengirim dan memberikan data yang akurat. Yang ketiga itu ada ketepatan waktu, sistem harus mengirimkan data di waktu yang tepat. Jika terlambat mengirim data, maka bisa saja data tersebut tidak berguna lagi.
Dan ketepatan waktu juga bisa dipenuhi oleh keadaannya atau kualitas jaringan. Yang ketiga, kita memasuki materi tentang transmisi data. Transmisi data adalah proses pengiriman sinyal informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain menggunakan media transmisi. Informasi yang ditransmisikan dapat berupa audio atau suara, video atau gambar, dan data huruf, angka, dan lain sebagainya. Itu ada juga terbagi dua, yang ada media transmisi itu terbagi dua. Yang satu media transmisi berkabel. Media transmisi berkabel merupakan suatu media transmisi data menggunakan kabel yang memerlukan ruang dalam pemasangannya. Media transmisi berkabel dapat berupa pasangan kabel, terkiring, atau twisted pair cable, kabel aksial, dan serat optik, di mana masing-masing kabel tersebut memiliki karakteristik seperti kecepatan transmisi, ketahanan terhadap nol, hingga harga yang berbeda-beda. Yang kedua, ada media transmisi nirkabel. Media transmisi nirkabel merupakan suatu media transmisi data tanpa menggunakan kabel, namun menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Media transmisi nirkabel dapat berupa gelombang radio, gelombang mikro, dan gelombang inframerah. Di sini ibu mau bertanya, apa pengaruh media transmisi terhadap akses data? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Baik. Pengaruh media transmisi pada akses data adalah pemilihan media transmisi sangat penting dalam komunikasi data. Penentuan media transmisi yang tepat dapat berdampak pada kecepatan akses data. Hal ini pada akhirnya dapat berujung pada tidak optimalnya komunikasi data. Baiklah, di sini kita akan masuk kelompok. Jadi sebelum kita memasuki kerja kelompok atau tugas kelompok, sini buat daya lihat. Jika ibu bilang hidup, kita harus megang hidup, tapi ibu tidak bilang hidup ya. Kita mulai ya. Jadi kalau umpamanya ada yang salah, tanya. Kalau ibu megang hidup, kalian harus megang hidup, tapi ibu tak megang. Kalau urutin kan kalau sekali aja ya, yang salah maju ke depan, baru gunanya terserah sama teman. Baik, kita mulai ya. Berdirilah. Baiknya. Sudah bisa dimulai. Sudah dulu. Kepala. Mata depan. Sama Bu. Sama Bu. Kalau mata depan. Oh iya ya, ulangi sekali lagi. Kuping. Ke depan. Satu aja. Apa hukumannya? Foto kecil aja ya. Foto. Ini ada kelompok satu yang judulnya bagaimana jalur dan konfigurasi transmisi data. Kelompok 2 ada bagaimana arah-arah transmisi, dan kelompok 3 bagaimana model transmisi. Jadi di sini kan bagi kelompoknya sebanyak 3 kelompok.
Baik, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana jalur dan konfigurasi transmisi data? Jalur dan konfigurasi transmisi data merupakan satu alat yang mampu memberikan informasi dengan menggunakan cara ramai. Terdapat 3 macam, yaitu 1. Multicast, yaitu proses komunikasi terdiri melalui suatu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Yang kedua, broadcast, merupakan proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Penerima tidak dapat memberi respon balik terhadap alat pengiriman data. Contohnya, pemancar radio, pemancar televisi, mengirim email menggunakan mailing list. Yang ketiga, unicast, kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan yang lainnya. Dan konfigurasi jalur transmisi data itu ada 2. Yang pertama, point to point, merupakan media atau peralatan yang saling terhubung antara satu alat dengan alat lainnya tanpa saling berbagi. Contohnya itu adalah printer. Yang kedua, point to multipoint atau access multipoint, merupakan satu alat dapat terhubung dengan alat lainnya. Contohnya penyiaran radio, penyiaran televisi. Terima kasih. Tangan. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana kanal transmisi? Kanal transmisi membuat alat itu mengirimkan data arah transmisi bagi menjadi 3. Yang pertama, simple one-way transmission, hanya dapat melakukan komunikasi satu arah saja dan daripada bersifat pasif. Contoh, pemancar radio, pemancar televisi. Yang kedua adalah duplex, Either-way transmission, dapat melakukan transmisi 2 arah tapi tidak dapat bersamaan, harus bergantian. Contoh, walkie-talkie. Yang ketiga, full duplex, four-way transmission, dapat melakukan transmisi secara bersamaan. Contoh, telepon handphone. Nomor 3. Bagaimana mode transmisi? Mode transmisi merupakan adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Dalam mode transmisi ini terdapat 2 mode, yaitu 1. Parallel transmission, data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jalur yang digunakan lebih satu media transmisi. Data yang dikirim melalui jalur yang ada sampai data selesai dikirimkan. Yang kedua, serial transmission. Dalam jalur ini hanya ada 1 jalur dan datanya akan dikirimkan secara bergantian hingga data selesai dikirim. Serial transmission memiliki metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan asynchronous transmission. Di materi yang kita pelajari hari ini ada yang bersama tentang sebenarnya. Oke. Dan kebetulan ada sebagai adalah pemilihan media transmisi secara penting dalam aktivitas data. Kebetulan media transmisi yang dapat berdampak pada kualitas data. Hal ini pada akhirnya dapat berujung pada tidak optimalnya komunikasi data. Selain komunikasi data diperlukan agar terjadi keberlanjutan antara dua komunikasi beberapa bentuk media transmisi. Secara fleksibel dan aman, hal ini juga berguna supaya informasi yang dikirim oleh pengirim lebih cepat sampai pada pengirim. Terima kasih. Baiklah, mungkin sekian pertemuan kita hari ini. Jadi untuk mengakhiri atau kita mengakhiri materi ini, dua berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, maka kita berdoa menurut agama dan kita mengakhiri. Doa dan doa selesai. Baiklah, ibu akhir pelajarannya, ibu pamit.